Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang mengangkat tinggi derajat perempuan lewat aturan-aturannya. Meski masih banyak kalangan yang salah memahami hal ini dan justru menganggap Islam membatasi ruang gerak perempuan. Padahal, Islam hadir membawa narasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai khalifah Allah di bumi. Jika kita bandingkan posisi perempuan sebelum dan sesudah hadirnya Islam, maka akan kita temukan bahwa Islam benar-benar mengangkat harkat martabat perempuan dan tidak merendahkannya, sebagaimana peradaban-peradaban selain Islam. Bagaimana Islam memuliakan perempuan? Islam menjamin kebebasan perempuan dalam memilih akidah, juga dalam memilih pernikahan yang akan dijalani. Islam juga menjamin hak perempuan dalam kepemilikan, jual beli, dan hibah. Selain itu, Islam juga menetapkan bagian warisan untuk perempuan. Islam menjaga hak-hak perempuan. Di dalam pandangan Islam, seorang istri bukanlah makhluk yang dinomorduakan setelah suami, tetapi ia adalah teman hidup laki-laki, yang mana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Bahkan, Islam memberikan hak fasak atau pembatalan pernikahan karena sebab tertentu, dan hak khulu atau perceraian dengan tebusan diberikan istri kepada suami untuk wanita. Bentuk pemuliaan Islam terhadap perempuan juga terlihat dalam larangan Islam dari mengubur hidup anak-anak perempuan, yang mana kebiasaan ini banyak tersebar di masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Dari ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Dan sesungguhnya, perbedaan derajat manusia di sisi Allah terletak pada ketakwaan mereka, bukan pada aspek-aspek lain selain itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 97. Laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama atas amal baik yang mereka lakukan, pun mendapati dosa yang sama atas maksiat yang mereka kerjakan. Tidak ada perbedaan derajat pahala dan dosa antara laki-laki dan perempuan, tanpa pandang bulu. Maka jelaskanlah bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi martabat perempuan dan menyetarakan derajat antara laki-laki dan perempuan, serta memberikan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dengan adil, sesuai karakteristik dan ciri khas masing-masing. Beberapa tahun terakhir ini, isu-isu seputar perempuan semakin ramai saja dibahas dan didiskusikan. Beragam orang dari berbagai kalangan dan latar belakang sama-sama memperjuangkan nilai-nilai perempuan. Tentu, hal ini dipicu oleh perasaan perempuan yang merasa didiskriminasi, diintimidasi, dimarginalkan, dan dijadikan makhluk nomor 2. Apakah memang begitu nasib perempuan sejak peradaban dimulai? Bagaimana perempuan dalam Islam? Peradaban sebelum Islam memposisikan perempuan begitu nista. Berikut beberapa gambarannya. Perempuan Yahudi. Para perempuan Yahudi adalah pelayan atau pembantu bagi laki-laki.
dan mereka tidak mendapatkan warisan selama masih ada ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki. Perempuan Romawi. Para perempuan Romawi diperlakukan sebagaimana anak kecil dan orang gila. Mereka tak punya kuasa dan kesejatian diri. Kepala keluarganya secara bebas menjualnya sekehendaknya. Bukan hanya menjual, namun juga memanfaatkan, menyiksa, bahkan membunuhnya. Perempuan Cina. Mereka sama sekali tak punya harga, dan mereka hanya diperkenankan melakukan hal-hal yang remeh atau rendahan. Perempuan India. Mereka tak punya kuasa untuk sekedar merasakan ingin dan senang, sebab masa kanak-kanak mereka berada di bawah kuasa orang tuanya. Masa muda mereka berada di dalam kuasa suaminya. Dan manakala suaminya meninggal, maka mereka akan ikut anak-anaknya. Dalam artian, perempuan-perempuan India sebelum datangnya Islam menggantungkan hidupnya pada anggota keluarga laki-lakinya. Perempuan Eropa. Pada era yang tidak jauh dari hari ini, perempuan-perempuan Eropa tidak punya hak untuk hadir di pengadilan. Tidak punya hak asasi dalam akad-akad. Tidak punya hak penuh terhadap sesuatu yang ia beli. Dalam artian, apapun yang ia punya, baik berupa barang yang dibeli atau pemberian, bukanlah sepenuhnya miliknya, namun juga milik suaminya. Dengan melakukan kesepakatan tertulis ketika terjadi akad jual beli tersebut. Nah, Islam bagaimana? Apakah juga sama seperti peradaban-peradaban di atas dalam memperlakukan dan menilai perempuan? Perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala sebagai teman hidup bagi laki-laki. Ibarat kanan dan kiri, maka begitulah posisi laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah sama-sama makhluk yang punya hak dan kewajiban sesuai dengan kodrat penciptaan. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam surat Al-Najm ayat 45. Dan Allah telah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana anggota tubuh yang berpasangan dengan tugas masing-masing, maka begitu pula lah laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehambaannya di kehidupan. Relasi tersebut merupakan relasi kesetaraan. Kesetaraan, bukan kesamaan. Kedudukan laki-laki dan perempuan setara, namun tugas yang diemban keduanya berbeda. Wallahu a'lam.